Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Gurulah pelita, penerang dalam gulita. Jasamu tiada tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk hari ini? Apakah sehat saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, walaupun seperti biasa kita dalam pandemi, tolong jaga kesehatannya ya. Mungkin Bapak ingatkan jangan untuk yang 3M-nya, karena katanya mutasi dari pandemi ini sekarang lebih berbahaya ya. Jadi jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah seperti itu, menjaga jarak. Baik, untuk pertama Bapak cek dulu kehadirannya. Alhamdulillah, Bapak kira untuk hari ini sudah hadir semua. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, berdoa kita dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Nugraha untuk memimpin pembelajaran ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajarannya, langkah baiknya kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Nugraha untuk berdoanya, untuk memimpin doanya. Untuk sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin sedikit memberikan motivasi, karena sekarang materinya itu adalah letak Indonesia. Nanti kita akan belajar letak Indonesia secara geografis dan secara astronomis. Nah, kalau astronomis ini kita akan lihat apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur. Nah, kalau garis bujur itu salah satu fungsinya itu untuk pembagian waktu ya. Nah, Bapak mau memberikan motivasi tentang waktu. Nah, tolong kalian manfaatkan waktu ini untuk sebaik-baiknya. Jadi waktu ini tidak akan terulang bagernya. Jadi belajarlah untuk menghargai waktu. Pernah orang penting Amerika Serikat tahun 17-an lah gitu ya, Benjamin Franklin telah menyatakan waktu mungkin Anda bisa menunggu, tetapi waktu itu akan cepat berlalu. Nah seperti itu. Jadi tolong manfaatkan seperti waktu. Bisa saja kalian misalkan menunggunya seperti ini. Tugasnya dikerjakannya nanti saja. Nah, kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas menunggu seperti itu. Tetapi waktu terus berjalan, akhirnya kalian akan terbebani oleh tugas tersebut. Nah, seperti itu. Baik, nah seperti itu saja motivasinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Nah, karena kita akan mempelajari tentang letak Indonesia, Bapak pengen untuk hari ini spesial. Jadi kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya adalah Bagimu Negeri. Sudah apa belum? Ya. Oke. Baik, oke. Untuk lagu kita pimpin oleh Gilang. Ayo Gilang. Ayo Gilang. Langsung dimulai lagu. Ya, stop. Padamu negeri kami berjanji Ya.
Terima kasih semuanya. Boleh tepuk tangan ya. Pada tujuan pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui letak Indonesia. Letak Indonesia baik letak secara geografis dan juga letak secara astronomis. Oke. Untuk pertama kali, Bapak pengen share foto ya, boleh ya? Untuk share foto, Bapak ini seperti ini dulu. Sudah. Oke. Yang pertama, tolong silahkan kalian amati dulu beberapa saat tentang foto ini. Oke. Nah, itu ya. Silahkan lihat dulu gambarnya, nanti kita akan diskusikan seperti itu. Sudah ya? Sudah belum? Sudah ya. Siapnya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, kira-kira menurut kalian di manakah letak Indonesia? Ayo, di dua benua, di dua samudra dan di dua benua. Wih, hebat. Seperti itu. Jadi letak Indonesia berada di letak persimpangan ya di antara benua Asia dan benua Australia. Dan juga di dua samudra Hindia dan samudra Pasifik. Ya. Nah, terus yang selanjutnya, coba kalian amati, misalkan tadi peta, negara kita berbatasan dengan negara mana saja kira-kira? Malaysia. Oke, Malaysia betul. Di sebelah utara ya? Di sebelah utara, Malaysia. Berarti terus di sebelah baratnya berbatasan dengan apa? Samudra Hindia. Hindia sebelah baratnya. Kalau yang sebelah timurnya, tahu nggak? Papua Nugini, Pak. Oke, Papua Nugini betul. Selanjutnya Bapak pengen nanya nih untuk sekalian saja nih. Mengapa Indonesia itu selalu disinari oleh matahari? Dan mengapa Karena Indonesia beriklim Karena di garis khatulistiwa. Oke, kalian sudah pada baca ya materinya berarti alhamdulillah. Karena Indonesia berada di bawah garis khatulistiwa, berarti iklimnya tropis. Oke, nah, seperti itu. Baik, Sir, untuk seperti biasa menampilkan Anda tampil belum? Kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis dan letak astronomis. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pengaruh letak geografis dan pengaruh letak astronomis Indonesia. Demikian tadi materi tentang letak wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis dan letak astronomis. Letak Indonesia yang yang sebenarnya. Iya, kok jadi lupa ini gimana? Jadi letak Indonesia yang sebenarnya pada bumi ini, nah seperti itu. Jadi letak geografis itu adalah letak yang sebenarnya. Itu ya, kalian simpulkan aja sendiri ya seperti itu. Nah, kalau letak astronomis apa? Letak suatu wilayah berdasarkan garis Lintang. Garis lintang dan garis Bujur. Seperti itu ya. Nah, oke. Baik. Bapak sekarang sudah mulai terbuka ya kalian pengetahuan kalian. Bapak izin share PTT dulu ya. Nah, PTT. Sudah ada belum? Ada. Oke. Letak Indonesia secara astronomis dan secara geografis. Nah, kalian harus perhatikan ini, matahari ini bergerak dari tahun ke tahun ini sama seperti ini. Nah, jadi dibatasi dari garis khatulistiwa naik sampai 23 derajat setengah, nanti turun lagi ke khatulistiwa lagi, ke lintang selatannya sampai 23,5 lagi, nanti naik lagi. Jadi matahari itu pergerakannya selalu setiap tahunnya seperti ini, tidak akan berubah seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja materinya yang disampaikan untuk kali ini. Mungkin untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan, silahkan
Bapak persilahkan untuk pendalaman materi ya. Sri mau nanya, Pak. Sebentar, Ya. Bapak siapkan dulu. Nanti bentar ya, siapkan dulu kertas Bapak supaya Bapak tidak lupa. Ya. Oke, siapa dulu? Sri, Pak. Oh, baik, Sri. Apa Sri? Pak, kenapa flora di Indonesia bagian barat dinominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis? Oke, baik. Bentar, Bapak tulis dulu. Sekarang Megumi. Iya, bentar Megumi. Sebentar dulu Bapak nulis dulu. Oke, Megumi boleh Megumi. Bapak, kenapa pada musim kemarau masih suka ada hujan? Oh gitu ya. Nah, tahu dari mana? Oke, Bapak, kan benua baik. Asia itu letaknya ada di atas. Lalu Ya, kenapa angin yang bertiup dari benua Asia itu disebut angin musim barat? oke, baik. Oke, gadis boleh gadis. Bapak, kenapa terjadi angin muson? Oke, baik, gadis. Nah, oke. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Nugraha apa Nugraha? Bapak, kenapa kota Greenwich dijadikan patokan jam dunia? Oke, baik. Oke, Nugraha. Ada Pak. Yan, apa? Ya, Mas. Ya, apa? Kenapa batas daerah waktu di Indonesia berbelok-belok dan tidak tegak lurus? Bapak sudah kumpulkan beberapa pertanyaannya, cukup banyak sekali pertanyaannya. Bapak mungkin jawabannya baik yang singkat-singkat saja. Yang pertama, Bapak kenapa musim kemarau masih terjadi musim hujan? Ini Megumi. Megumi seperti ini ya. Musim kemarau ini memang masih suka terjadi musim hujan. Kenapa? Karena angin yang bertiup ketika musim kemarau itu bertiup dari benua Australia ke benua Asia. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Australia itu angin yang bertiup ini melewati lautan yang sempit. Nah, namanya juga lautan pasti ada penguapan air. Nah, walaupun ini tidak banyak. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia menjadi musim kemarau. Ini disebut musim angin muson timur. Nah, seperti itu. Walaupun misalkan ini angin ini lewat mengakibatkan musim kemarau, tetapi uap airnya terbawa walaupun tidak banyak. Nah, jadi walaupun musim kemarau tetap saja terjadi musim hujan. Nah, seperti itu karena terjadi penguapan dari air laut ya di sekitar Australia. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ya semua ya. Bapak akan seperti biasa share LKPD ya, LKPD silahkan untuk LKPD-nya. Nanti kalian isi, Bapak kirim nanti di grup ini ya, di grup WA dan juga di Classroom. Udah ada ya. Nah, ini Bapak kali ini yang presentasinya siapa? Megumi. Oke, Megumi. Silakan Megumi untuk presentasi ya. Ya. Ya, Megumi silakan. Tunggu, Pak. Ya, waalaikumsalam. Nomor 1, menurut kalian apakah letak Indonesia strategis? Menurut kelompok kami, letak Indonesia itu strategis sekali karena dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Nomor 5, pada masa pandemik ini, coba kalian analisis apakah ada hubungannya antara letak Indonesia dengan penyebaran COVID-19 yang berasal dari Cina pada peta dunia. Dimungkinkan sekali persebaran COVID di Indonesia ini dikarenakan letak Indonesia yang strategis, jadi warga asing banyak yang berdatangan membawa virus tersebut, baik melalui jalur laut maupun udara. Udah, Pak. Oke, baik. Menurut Bapak jawabannya sudah cukup memuaskan, berarti Bapak juga tahu, berarti kalian cukup memahami materi seperti ini ya. Tapi seperti biasa untuk mengetahui secara pribadi, nah ini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan ya. Nanti kalian kerjakan terlebih dahulu. Bapak kasih waktu sekitar 3 menitan lah, cukup ya, 3 menit. Sudah ada belum soalnya? Ada ya, silahkan ya. Ada, Pak. Ya, silahkan dikerjakan soalnya. Bapak kasih waktu sekitar 3 menitan. Bapak udah.
Udah? Yang lainnya gimana? Sudah belum? Udah. Ya, Nugraha udah. Baik. Udah. Baik, Bapak lihat di WA grup juga sudah pada mengumpulkan, yang di Classroom belum ya. Baik, terima kasih Bapak sudah baca. Jawabannya ini cukup memuaskan menurut Bapak. Seperti biasa, kalian anak-anak hebat ya menurut Bapak. Jadi, baik, untuk materi saat ini kita simpulkan, berarti kita sudah belajar letak Indonesia. Letak Indonesia baik secara astronomis maupun geografis. Oke, untuk kesimpulannya, baik. Jadi letak Indonesia secara geografis itu adalah letak Indonesia berdasarkan letak yang sebenarnya. Oke, baik. Di antara dua samudra dan dua benua. Oke, dan juga sudah belajar tentang letak astronomis. Jadi letak suatu daerah berdasarkan garis Katulistiwa. Garis lintang. Garis lintang dan garis bujur. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya, itu materinya. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita tutup dengan doa. Untuk doa kali ini persilahkan Sri Armel. Sri Armel silakan untuk menutup dengan doa. Sebelum berakhirnya pelajaran, mari kita baca doa. Dalam hati baca doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya, waktunya telah belajar, sudah beres. Silakan selamat beraktivitas yang lainnya ya. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Atur nuhun bagus sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ya, bye-bye. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, nuhun.